Tuhan, selamat pagi, salam berjumpa dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan, kita bersyukur buat kasih Tuhan. Dan pada hari ini kita memperingati bagaimana karya Tuhan, kasih Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Sebab oleh karena kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Tuhan kami dimenangkan. Oleh kuasa darah-Mu kami dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau yang melayakkan kami Tuhan, Engkau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Le kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bahkan saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus. Oh, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan. Oh, pujian ku naikkan, sembah ku berikan. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Yang sebab oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau
menjadi ciptaan yang baru, ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, sebab oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh karena besar kasih-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada pagi hari ini Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami memulaikan ibadah kami, memberikan pujian kami Tuhan, memberikan hati kami, memberikan keberadaan kami Tuhan, semuanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, roh puji-pujian boleh mengalir di atas kami Tuhan, di tengah-tengah ruangan ini, terlebih dalam ruangan hati kami Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk memuji, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Setiap yang siap sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara bersyukur, amin. Karena kasih Tuhan yang besar, sungguh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu Tuhan. Tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Sama-sama saya undang yang menikmati kedalaman dan kelebaran kasih Tuhan, sama-sama bangkit berdiri. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Sama katakan, oh betapa dalamnya, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Kamu selalu baru, tiada berkesudahan. Karena anugerah-Mu, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Sama-sama katakan, betapa dalamnya, lebarnya
Tuhanku. Kita bersyukur, kita bersuka cita dan terus memuji Tuhan sebab bagi Dia segala kemuliaan, hormat dan puji-pujian dalam hidup kita. Mari bersorak-sorai meninggikan dan memuliakan namanya. Sorai ya umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Terus kita naikkan sorak-sorai dan pujian dan pengagungan kita kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan bersorak-sorai. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Sebab besarlah kasih-Nya, kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bersyukur dan bersuka cita sebab kasih Tuhan, karya Tuhan yang besar di dalam hidup kita, nyata dalam hidup kita, nyata dalam penyertaan kehidupan kita. Penyertaan Tuhan nyata dan sungguh ajaib, dan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan akan menjadi milik bagian kita. Katakan besarlah dan ajaibnya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa. Sekali lagi katakan besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah. Lagi katakan bagi Dia, bagi Dia yang meminta, Dia yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Yakin dan percaya bahwa sungguh besar kasih Tuhan, sungguh besar pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat kasih-Mu Tuhan yang besar, kasih-Mu yang sungguh ajaib dalam hidup kami Tuhan. Sebab hanya karena kasih-Mu Tuhan, dan sebab hanya pengorbanan-Mu Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup.
pengorbanan-Mu maha mulia dan terindahkan Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa. Kau memberikan harapan Tuhan, berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia dan terindahkan Yesus. Biar sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama mau ambil untuk waktu kita untuk merenungkan kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan mencurahkan darahnya di kayu salib. Bagaimana Ia rela untuk berada di masa-masa yang tidak enak. Ia berada di masa-masa pengorbanannya untuk memberikan kita kasih yang besar, untuk memberikan kepada kita pengorbanan yang luar biasa, yang tidak ternilai. Sebab karena kasih-Mu Tuhan, biar kita mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan, akan karya Tuhan di salib yang memulihkan kita, yang menyembuhkan kita, yang membawa kita kepada kemenangan lepas kemenangan. Sebab hanya karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia dan terindah. Mari katakan dengan lembut, karena kasih-Mu Tuhan, selamatkan kami. Ku naikkan syukur kami, maha mulia dan terindahkan. Karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu yang luar biasa. Pengorbananmu yang tidak pernah habis ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua oleh karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau dengar firman-Mu. Berbicara melewati hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu saat ini boleh membangun kami semakin hari semakin setia. Semakin sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah pengurapan Allah terjadi atas hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Amin. Setiap Paskah saya selalu diingatkan tentang seorang hamba Tuhan bernama Ui Kyoksang. Atau saya memanggilnya Kitsang. Bapak Ibu Saudara, menurut cerita darinya, dia sempat membimbing menjadi mentor remaja pemuda di sebuah gereja, dan sebagai hamba Tuhan muda seringkali dia menyesal, dia jengkel, dia marah dan menangis karena seorang di antara remaja itu sulit diatur. Dan katanya dari sekolah minggu nakalnya bukan main. Anak ini tidak menjadi baik setelah remaja, selalu menyusahkan guru-guru sekolah minggu dan pembina remaja. Sempat tinggal di gereja karena orang tuanya berharap supaya anak ini jadi anak yang baik. Tetapi kalau pendeta Kitsan muda mengajaknya doa pagi, dia kembali ke kamar tidurnya dengan jendela yang sudah disiapkan terbuka. Jadi sementara mentornya berdoa, dia kembali ke kamar lewat jendela yang dikunci oleh Kitsan ini. Tapi sesuatu terjadi dan Yesus yang mati di salib itu menemukan anak remaja ini. Dan oleh kemurahan Tuhan, dialah yang sedang berdiri di depan saudara. Kasih Yesus mengubahkan. Amin. Saya memberi judul firman Tuhan, saya yang salah. Ini judulnya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, saya yang salah. Berbeda dengan kalimat saya merasa bersalah. Tapi ini saya tulis saya yang salah. Jadi ada sesuatu yang tegas di mana dia mengakui kesalahannya. Saya percaya ini sikap yang terpuji, yang baik, yang benar. Walau tidak mudah untuk dilakukan, untuk berkata saya yang salah. Suami berkata kepada istri, maaf saya salah. Istri berkata kepada suami, maaf ya saya yang salah. Atau mungkin orang tua berkata kepada anak, maaf papa salah. Tidak semudah yang kita bayangkan. Tetapi saya berkata ini sesuatu yang sebenarnya baik. Saya tidak tahu kapan terakhir Bapak Ibu Saudara masing-masing berkata kepada mereka yang bersalah kepada kita, maaf, yang pernah kita salai dan kita berkata, maaf ya, saya salah. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau sikap merasa benar selalu kuat dalam kita,
maka ini tidak baik. Kita akan hidup dalam kemunafikan, kita akan hidup dalam kepura-puraan, bahkan merasa benar menghakimi orang lain. Saya mengingat kisah tentang Yehuda. Pada saat dia ditinggal meninggal istrinya, sudah dia jalan ke satu tempat. Lalu ada seorang perempuan yang ditutupi mukanya. Di pengguntingan bulu domba itu, perempuan ini diajak pulang dan tidur dengan dia. Dan kita tahu bersama ternyata itu menantunya. Lalu ada berita, saudara-saudara, 3 bulan kemudian setelah peristiwa itu, Yehuda mendengar kabar bahwa menantunya yang sudah menjadi janda hamil. Apa yang Yehuda lakukan? Dia marah dan dia berkata, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Tetapi Alkitab mencatat pada saat itu perempuan itu berkata, dengan orang ini aku hamil. Karena ada cap meterai, ada kalung dan tongkat. Pada saat Yehuda melihat barang-barang jaminan itu, dia langsung berkata, bukan dia yang salah, aku yang salah. Rupanya dialah yang meniduri menantunya itu, saudara-saudara. Hal ini disebabkan karena harusnya kalau istri dari Tamar ini, suami dari Tamar ini meninggal, maka adiknya suruh meneruskan. Tetapi Yehuda tidak beri. Pada saat itu kita melihat dia marah sejadi-jadinya, bawa perempuan ini lalu kita bakar. Padahal dia yang salah. Saudara-saudara, berarti 3 bulan lamanya dia hidup dalam kemunafikan. Dia hidup dalam kepura-puraan. Dia hidup dalam ketenangan dan damai yang palsu. Orang lain gak lihat, tapi itulah yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, sama dengan peristiwa Daud pada saat dia meniduri maaf bicara istri dari Uria, perwiranya, panglima perangnya yang namanya Batseba. Nabi Tuhan datang dan cerita, ada seorang kaya raya punya kambing domba gemuk-gemuk banyak sekali. Tapi ada seorang yang miskin, yang punya anak domba betina, kecil dibesarkan, dirawat, dipangkuan dan seterusnya. Tapi orang kaya ini kemudian kedatangan tamu. Dia tidak menyediakan daging kambing domba miliknya yang banyak, tapi dia ambil milik orang miskin ini. Saudara-saudara, mendengar ini Daud langsung naik pitam. Dia berkata bahwa perempuan itu dia harus dihukum mati. Lalu Nabi Nathan berkata, engkaulah orangnya. Lagi-lagi kita belajar pada saat kita tidak bisa mengakui saya yang salah. Kita hidup dalam kemunafikan, dalam penghakiman tentang orang lain. Kita hidup dalam ketidaktenangan atau damai yang palsu. Minimal saudara-saudara, orang yang merasa diri lebih benar dari yang lain akan menjadi pribadi yang bodoh. Coba lihat Tamar hamil karena Yehuda, Yehuda dengar cerita nggak ngerti, nggak ngeh. Daud yang terkenal pandai dengar cerita, ilustrasi, dia nggak merasa bersalah, nggak merasa kena saya ini. Waduh, ketahuan nggak ngerti. Sampai Nabi itu berkata, kamulah orangnya. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya saya berkata terpuji bila Bapak Ibu Saudara dan saya ngerti salah, ngerti berdosa, lalu berkata aku yang salah. Kita akan menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau tidak, maka dosa itu tetap ada.
dan kita ada dan tinggal dalam dosa. Kita tidak punya pikiran untuk membenahi. Kita tidak punya pikiran untuk mencari jalan supaya selamat. Pasti itu. Itulah sebabnya judul firman Tuhan pagi ini, saya yang salah. Baik, kita akan membaca dari kitab Injil Lukas 23 ayat 48 di hari peringatan kematian Yesus Tuhan sebelum kebangkitannya. Lukas 23 ayat yang ke-48. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, pada saat Yesus disengsarakan begitu rupa, Alkitab mencatat dia diperlakukan semau-maunya. Lukas 23 ayat 25. Dia direbukan sebagaimana Nabi Yesaya bernubuat 700 tahun sebelum peristiwa ini. Bapak Ibu Saudara, Yesus disengsarakan, dia dihinakan begitu rupa. Dia disakiti begitu rupa sampai akhirnya dia mati tergantung di atas kayu salib. Tangannya ditusuk dengan paku, dan kita tahu di sanalah kita terlukis. Kita membaca Bapak Ibu Saudara, pada saat orang banyak itu pulang dari nonton. Saya percaya ada di antara mereka bukan cuma jadi penonton. Di antara mereka pasti ada yang menjadi pelaku. Mungkin lempari dengan batu Yesus itu. Mungkin mereka keluarkan kata-kata kotor. Mereka keluarkan kata-kata hujat. Mereka bisa saja terobos pasukan orang Roma lalu menendang dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, pada saat mereka pulang setelah tontonan itu, mereka memukul-mukul diri mereka. Sebab bukan cuma melihat Yesus mati, tetapi sebelum Yesus mati terjadi kegelapan selama 3 jam. Dari jam 12 siang sampai jam 3. Dan ini sesuatunya gak masuk akal. Tiba-tiba gelap pekan. Mereka masih belum sadar. Tapi kemudian yang terjadi adalah tirai bait Allah terbelah jadi 2. Saudara-saudara, bukan tegak lurus tapi miring menurut sebuah catatan. Sehingga orang coba sulam lagi gak bisa. Orang sudah kadung lihat tabut Allah di dalamnya. Waktu tirai bait Allah terbuka. Gambaran sejak Yesus mati di salib, orang boleh datang setiap waktu, setiap saat, dimanapun juga berada. Yesus yang mati dan bangkit bisa ditemui Bapak Ibu Saudara. Amin. Sudah tidak ada batasan. Saudara-saudara, kita bisa jumpai dia dalam hadiratnya setiap kali kita mau. Nah, saudara-saudara, lihat tirai bait suci terbelah, mereka mulai agak takut. Lalu ada gempa bumi yang besar, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu bangunan-bangunan pada roboh kayak apa. Tapi yang jelas ini gempa yang hebat. Sehingga bukit-bukit terbelah. Ini sesuatu yang sangat mengerikan sekali. Kubur-kubur terbuka dan orang-orang yang mati di dalam Tuhan bangkit. Nah, melihat Yesus mati disertai dengan tanda-tanda yang gak mungkin terjadi secara kebetulan itu. Mereka pulang sambil pukul-pukul diri. Tanda penyesalan yang sangat dalam sekaligus pengakuan bahwa merekalah yang salah. Bapak Ibu Saudara, mereka mengaku bahwa mereka salah. Ya.
Sehingga mereka menyesal sekali. Mereka pukul-pukul. Terjemahan lain berkata mereka tampar-tampar pipi sendiri. Dia coba mau rusak, hancurkan, sakiti tubuhnya. Karena penyesalan yang dalam. Nah, mengapa atau pengakuan bahwa mereka yang bersalah. Salah karena memperlakukan Yesus semau-maunya. Bapak Ibu Saudara, mereka menyesal dan mengaku masing-masing mereka berkata, saya salah sudah memperlakukan Yesus semau saya. Saya sudah melakukan yang salah, yang jahat, telah memperlakukan Yesus menurut keinginan saya. Saya salah karena saya memperlakukan Yesus menurut kehendak saya, menurut pikiran saya, menurut maunya saya. Bapak Ibu Saudara, itulah yang mereka sadari dan akui. Saya salah. Masing-masing mereka pulang sambil menangis, saudara-saudara, dan berkata, aku yang salah. Salah perlakukan Yesus semau-maunya. Saya berharap di hari peringatan kematian Tuhan, sekaligus sedang menanti kedatangannya kali kedua, baiklah hati yang seperti ini ada pada kita. Saudara-saudara, mari kita mau renungkan bagaimana keadaan rohani kita hari-hari ini. Adakah di antara kita sedang memperlakukan Dia semau kita? Saudara-saudara, seperti bukan Tuhan, seperti bukan juru selamat, seperti bukan sumber yang memberkati, menolong, memelihara, melakukan yang baik. Adakah di antara kita yang sedang memperlakukan Yesus semau kita? Menurut keinginan kita, taruh di belakang. Menganggap Dia tidak ada. Ini berarti kita sedang memperlakukan Yesus semau kita. Dan kalau mereka pukul-pukul diri, mereka sadar ini perbuatan yang salah. Memang Yesus harus mati menggenapi firman Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, celakalah orang yang menyerahkannya. Artinya memang Yesus harus mati di kayu salib. Tapi kalau boleh, janganlah kita yang memperlakukan Dia semaunya. Terlebih kita yang sudah diselamatkan oleh anugerahnya dan hidup di zaman sekarang. Bapak Ibu Saudara, jangan perlakukan Yesus menurut keinginan kita. Jangan. Dan kalau ada di antara kita, baiklah kita mau berkata, aku salah Tuhan. Selama ini aku salah. Aku mau bertobat. Aku enggak mau jadikan Engkau seperti bukan Tuhan. Seperti bukan Allah. Seperti bukan juru selamat. Seperti bukan penebus dosa. Seperti bukan pemelihara. Sumber berkat. Penolong, pelindung, dan lain sebagainya. Barangkali ada di antara kita, jadikan Dia tambal butuh, ban serep. Jadikan Dia enggak penting. Dia di belakang. Baiklah kita belajar dari orang banyak ini, saudara-saudara. Pada saat melihat Yesus matinya begitu rupa, mereka memukul diri, menyesal sekali. Dan mengakui saya yang salah. Yesus yang benar. Kiranya tidak ada seorang pun di antara kita memperlakukan Yesus semau kita lagi. Bisa berkata amin? Terima kasih sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di hari peringatan kematiannya, saudara mengusahakan diri beribadah.
Karena kita ngerti kalau dia tidak maju ke salib, kalau dia tidak disengsara, kita akan binasa. Itulah sebabnya puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara ada di hadiratnya. Tuhan baik, amin. Baik, mari kita lanjut. Bapak Ibu Saudara, mereka pulang sambil memukul-mukul diri. Tanda penyesalan. Tanda bahwa mereka mengakui kami yang salah. Salah karena mereka menjadikan Yesus tontonan umum yang mempermalukan dia. Saudara-saudara, saya percaya mereka teriak-teriak telanjangi Yesus. Mereka ludahi Yesus. Orang-orang Yerusalem, bahkan orang-orang dari luar negeri sedang bersiaran nonton tontonan ini. Saudara-saudara, ini mempermalukan sekaligus menyakiti sekali. Saya berkata ada banyak orang luar negeri sedang bersiaran di Yerusalem. Salah seorang di antaranya adalah Simon Yusuf dari Kirene. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, Yesus dijadikan tontonan. Dia dijadikan seperti lawakan begitu. Seperti tontonan yang memuaskan hati mereka. Sekaligus mempermalukan Yesus. Dan pada saat mereka melihat Yesus mati dengan cara seperti itu, mereka pukul-pukul diri dan mulai sadar serta mengaku, kami yang salah. Saya salah. Adalah salah. Waktu kita menjadikan Yesus tontonan umum yang mempermalukan dia. Mari Bapak Ibu Saudara, semakin lama kita jadi anak Tuhan, semakin kita mau dipimpin oleh Roh, kita hidup, belajar menurut firman. Supaya jangan-jangan ternyata hidup kita ini jadi tontonan umum yang memalukan Tuhan. Yang tidak memuliakan nama Tuhan. Hidup nikah, hidup keluarga kita. Saudara-saudara, bisnis, bahkan pelayanan kita. Jangan sampai orang melihat dan menonton kita. Dan memalukan dia. Mereka sekarang berkata, saya salah. Saya salah, saya jadikan Yesus tontonan. Umum, terbuka. Seperti dia jadi pelawak kayak Simpson waktu kehilangan penglihatannya. Saudara-saudara, kalau Petrus berkhotbah 3.000 orang selamat lihat Yesus yang besar. Tapi 3.000 penonton yang sama lihat Simpson seperti pelawak. Ini memalukan. Dan di hari peringatan kematian Tuhan di kayu salib menderita sengsara untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. Mari kita minta Tuhan tolong kita. Supaya kita tidak menjadikan dia tontonan umum yang mempermalukan namanya. Banyak mendengar berita positif tentang jemaat ini. Jemaat yang cinta Tuhan. Jemaat yang cinta pekerjaan Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, sungguh kemurahan Tuhan tanpa menyebut detail. Tetapi saudara-saudara, orang berkata, jemaat yang manis. Teruslah jadi jemaat yang mempertontonkan Yesus. Dan orang yang menontonnya memuliakan dia. Amin. Lewat sikap hidup, lewat semua kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, mereka pulang. Setelah melihat matinya Yesus begitu rupa disertai dengan tanda-tanda yang mengerikan. Mereka pulang sambil pukul diri, tanda mereka menyesal sekali.
dan mengakui bahwa mereka telah salah. Mereka berkata seorang demi seorang, saya yang salah. Salah di mana? Salah karena mereka simpan kebencian dan kepahitan. Di awal pelayanan Yesus, kita membaca dalam kitab Yohanes 2 ayat 19. Yesus pernah berkata, rombak bait suci ini, aku akan membangunkannya kembali, aku akan mendirikannya kembali dalam waktu 3 hari. Padahal ini sedang bicara tentang Yesus akan disalib pada hari ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Tetapi saudara-saudara, orang-orang yang mendengar ini, mereka jadi benci kepada Yesus. Mereka pahit sekali, mereka jengkel sekali. Dan saudara-saudara, tidak pernah nampak ini. Waktu Bapak, Ibu, Saudara dan saya simpan pahit, pada saat kita simpan benci, orang bisa saja tidak melihatnya. Karena kita sedang bersandiwara, kita sedang pakai topeng. Saudara-saudara, sekian lama kebencian dan pahit mereka kepada Yesus yang berkata, rombak bait suci, 3 hari aku membangunnya. Mereka sempat berkata, 46 tahun. Kami susah payah bangun bait Allah. Sekarang engkau berkata cuma 3 hari akan kau bangun dari reruntuhan. Dan saudara-saudara, nanti untuk mencari kesalahan Yesus sehingga pantas dihukum mati. Markus 14 ayat 58, ada saksi-saksi palsu yang diadakan dengan paksa. Supaya mereka berkata, dulu orang ini pernah berkata, rombak bait suci, dan aku akan membangunnya. Saudara-saudara, ini kisah di awal pelayanan Yesus. Tetapi di akhir pelayanan Yesus, masalah ini muncul. Berarti sekian lama tahun mereka simpan benci, mereka simpan kepahitan. Dan sekarang mereka berkata, saya yang salah. Saya salah simpan kebencian. Saya salah simpan kepahitan kepada Yesus. Adalah salah dan merugikan sendiri. Menyimpan kebencian dan kepahitan. Saudara-saudara, sekalipun Yesus bersama mereka, tapi mereka tidak mengalaminya. Karena mereka punya hati dipenuhi dengan benci, dengan kepahitan. Saudara-saudara, mereka tidak menemukan yang baik sampai akhirnya mereka sadar di hari kematian Yesus. Saya yang salah. Simpan benci, simpan pahit, hanya merugikan kita. Sungguh. Beberapa waktu lalu kita mendengar firman Tuhan dari Saudara Ceri. Saudara-saudara, kalau kita tidak mengampuni, bukan hanya Tuhan tidak mengampuni kita, tapi itu menjadi penghalang, penundaan, sampai Ayub mau mengampuni yang lain. Saya salah. Sebab penuhi hati dengan benci dan kepahitan. Itulah pengakuan mereka. Saudara-saudara, kalau saja mereka cepat sadar dan mengerti, maka mereka tidak melihat Yesus yang mati menyelitkan mata. Mereka akan melihat kuasanya, pertolongannya, kebaikannya jauh-jauh hari sebelumnya. Tapi mereka sudah kehilangan banyak waktu, kesempatan berjalan bersama Yesus. Ada Yesus, tapi seperti tidak ada Dia. Jadi mereka sekarang mengaku salah.
Adakah di antara Bapak Ibu Saudara masih menyimpan kebencian dan kepahitan? Lepaskanlah pengampunan. Kalau ingin melihat dia hidup, bukan dia mati, mari kita mau mengakui saya salah Tuhan. Tidak menguntungkan saya, merugikan sangat. Dan di hari peringatan kematian Tuhan, kita belajar hal yang sangat penting ini. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, mereka tepuk-tepuk diri, pukul-pukul diri. Mengaku bahwa mereka salah. Salah karena mereka ikut-ikutan yang jahat. Saudara-saudara, berbeda dengan Nikodemus, berbeda dengan Yusuf Arimatea. Sekalipun minoritas, sekalipun sedikit, tapi bukan berarti mereka menjual imannya. Bukan berarti mereka menjadi sama dengan dunia ini. Lalu sama-sama lempar Yesus, sama-sama ludah Yesus, sama-sama dengan orang banyak tendang Yesus. Berkata yang tidak benar tentang Yesus. Oh, tidak mau mereka. Tapi mereka sekarang sadar bahwa mereka telah ikut-ikutan yang jahat. Bapak Ibu Saudara, jangan ikut-ikutan yang salah. Sekalipun itu orang paling dekat dengan kita. Selama itu tidak sesuai dengan firman-Nya, bukan berarti mengajak berkelahi, mengajak debat, melawan sampai bertengkar dan putus hubungan. Saya tidak mengajak. Tapi paling tidak kita berkata dengan kasih untuk menyatakan yang benar. Untuk menyatakan prinsip yang benar dengan kasih Tuhan. Jadi sekarang mereka sadar bahwa mereka salah. Bapak Ibu Saudara pulang sambil memukul-mukul diri juga berarti mereka mengakui dengan sejujur-jujurnya bahwa adalah benar. Yesus disengsarakan dengan sangat keji dan mati disalibkan. Saudara-saudara, ini fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Di mana orang-orang melihat sendiri bagaimana Yesus mati di kayu salib. Sehingga mereka sungguh-sungguh menyesal dan mengakui bahwa mereka yang salah. Kalau tidak, untuk apa mereka lakukan semua itu? Mereka pasti akan dikucilkan. Mereka pasti akan disingkirkan oleh orang-orang Yahudi. Pemimpin-pemimpin agama waktu itu. Tapi karena mereka mengalami sendiri. Melihat sendiri bagaimana Yesus mati, sungguh-sungguh mati disalibkan. Jangan percaya kalau ada paham berkata yang mati bukan Yesus. Itu orang lain menggantikan dia di sana. Jangan percaya. Saudara-saudara, dengan memukul-mukul diri, dengan menyesal sekali dan mengakui Yesus benar disalibkan. Yesus benar mati tergantung di sana. Dan saya percaya, kita semua tetap percaya bahwa untuk keselamatan dan beroleh hidup yang kekal karena pengampunan dosa, Yesus telah mati di kayu salib. Bisa berkata amin? Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lanjut. Itu juga berarti bahwa Yesus adalah penebus dosa dan juru selamat. Kematiannya di kayu salib benar-benar terjadi. Bukan orang lain, bukan Yudas yang menggantikannya, bukan. Yesus sendiri. Masa mereka membelani pembohongan, berita dusta, lalu pura-pura pukul diri. Dibayar berapa? Saya percaya mereka memang sungguh-sungguh melihat Yesus
mati, disalibkan. Dan itu juga berarti bahwa maksudnya Yesus Allah yang 100% itu menjelma menjadi manusia 100%. Sehingga malaikat Tuhan berkata di Lukas 2 ayat 10, hari ini telah lahir bagimu Kristus Yesus di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu benar. Efesus 1 ayat 7, di dalam namanya dan oleh darahnya kita beroleh pengampunan dosa. Benar berarti. Benar dan tidak bisa dibantah. Bukan cuma dia yang mati di kayu salib, tapi benar maksudnya mau mati di salib. Dia yang tidak kenal dosa dijadikan dosa, supaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya dibenarkan di hadapan Allah adalah benar dia mau mati untuk menebus dosa dan menyelamatkan kita. Di kayu salib itu dia tanggung semua dosa kita, semua kutuk dosa, dan mengubahnya menjadi berkat untuk jemaat GPDI Jajak. Amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, berikutnya itu berarti juga semua yang Yesus katakan, semua 4 kali dia berkata anak manusia akan ditangkap, disiksa, mati, lalu bangkit pada hari. Semua yang Yesus katakan sebelum peristiwa salib benar. Dia bisa dipercaya. Persis apa yang sudah dia katakan sebelumnya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, kalau mereka pukul-pukul diri, menyesal dan mengakui yang salah mereka, itu berarti semua yang Yesus katakan selama ini benar. Mereka berkata seorang dengan yang lain, benar ya, benar apa yang telah Yesus katakan waktu dia masih ada di tengah-tengah muridnya. Benar. Saya pun percaya apa saja yang Yesus katakan itu benar. Kalau dia berkata, jemaat GPDI Jajak, janganlah takut. Itu benar. Sebab dialah pengharapan dan penolong kita. Amin. Saudara-saudara, apa saja yang Yesus katakan dalam firman-Nya, itu benar. Itu benar. Demikian juga apa saja yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur, Alkitab kita. Ya dan amin. Amin. Itulah sebabnya kita lihat mereka tepuk-tepuk dada tanda salah dan mengakui Yesus benar. Bapak, Ibu, Saudara, mereka bukan hanya memukul diri mereka saja tanda penyesalan, tetapi juga mereka sungguh-sungguh mau bertobat. Mereka mulai tinggalkan jalan-jalan yang jahat. Mereka kembali ke Yerusalem. Saudara-saudara, lalu bergabung dengan murid-murid Yesus. Waktu Rasul Petrus khotbah, Bapak, Ibu, Saudara, ini orang-orang yang menyalibkan Yesus, orang-orang yang ikut langsung, tidak langsung ada di sana. Lalu Petrus pernah berkata, Yesus Kristus yang kalian salibkan itu. Berarti sekarang mereka sudah tidak lagi ikut-ikutan yang jahat. Sekarang mereka tinggalkan jalan-jalan yang gak benar. Sekarang mereka sungguh bertobat, sungguh terima Yesus. Lalu mereka bertanya, apakah yang harus kami buat? Petrus berkata, bertobatlah. Terima Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat.
Lalu ayat 41 Kisah Para Rasul 2 mencatat mereka dibaptis, Bapak Ibu Saudara. Lalu mereka juga ikut pelayanan memberitakan Injil. Mereka melayani Tuhan sekalipun ada penjara, ada sengsara, ada penderitaan, ada harga yang harus dibayar. Tapi yang saya mau sampaikan adalah mereka tidak berhenti pukul-pukul diri, sadar saya yang salah. Tapi mereka menunjukkan kehidupan kekristenan yang semakin bertambah. Dan saya percaya ada pada jemaat GPDI Jajak. Amin. Saya tidak tahu kapan Bapak Ibu Saudara menangis, teteskan air mata, bukan sayang diri, tetapi menyadari buat kasih yang ajaib ini, kasih yang heran ini, di mana kita telah banyak berbuat dosa, tapi Tuhan menemukan kita, Tuhan mengubahkan kita. Saya berharap kalau air mata jatuh bukan karena sedang dalam persoalan, tapi karena kita sadar kasih-Nya hebat. Kalau Dia tidak mati di kayu salib, hidupku tidak terukir di tangan-Nya. Kalau Dia tidak mati di kayu salib, hidupku tidak terpahat di gunung batu yang rohani itu. Kalau Dia tidak mati di salib, namaku tidak ada di kitab kehidupan. Tapi syukur Tuhan mau mati bagi kita semua. Dan sekarang saatnya kita menyenangkan hati Tuhan untuk waktu yang tidak panjang jelang Yesus datang kembali. Apakah Bapak Ibu Saudara mengasihi Yesus? Amin. Mari saya. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cinta. Ku datang pada salib itu. Ayat perjamuan suci. Ku ingat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada salibnya. Bapak Bejo bisa melayani. Sana ku dapat ampun dosaku datang. Saudaranya pegang tubuh darahnya, nyanyi sungguh-sungguh. Karena kasih-Nya besar selamatkan kita. Cintanya Tuhan.
kasih Tuhan. Ya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Terima Kami boleh kasih. mengingat kasih-Mu di dalam peringatan hari kematian Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar cinta-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami semua sidang jemaat Tuhan pagi hari ini. Kami mau mencintai Engkau Tuhan. Ya. Karena Engkau sudah dahulu mencintai kami, mengasihi kami. Sehingga Engkau mati tersalib menjadi korban untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Untuk pengampunan dosa kami ya Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan menikmati makan tubuh dan minum darah Tuhan. Biarlah tubuh darah Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Tubuh darah Tuhan ini mengingat kasih-Mu, korban-Mu di kayu salib untuk mengasihi kami, untuk menyelamatkan jiwa kami, dan untuk mengampuni dosa kami ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah dengan tubuh darah Tuhan kami boleh dikuatkan iman kami yang lemah, yang susah boleh dihibur, bagi yang sakit boleh disembuhkan ya Amin. Tuhan. Tambahkan iman kami, harap kami kepada Tuhan. Makan tubuh minum darah Tuhan ini kami akan menerima berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Tuhan. Buat kasih-Mu. Terima kasih buat korban-Mu di kayu salib Tuhan. Terima kasih buat firman pagi hari ini yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu, kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tubuh Tuhan, roti dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita mau makan tubuhnya dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darahnya tertumpah untuk mengampuni dosa kita. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari minum darahnya dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kematian-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Makan minum tubuh dan darah-Mu, Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Susah dihiburkan, lemah dikuatkan. Sesuatu terjadi dan berkat Abraham turun atas setiap sidang-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari kita nyanyi lagu ini. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
kami punya kepastian bahwa kami yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sakit penyakit kami Engkau tanggung, kesusahan kami Engkau mengerti, dan Engkau menolong sidang-Mu. Kiranya perlindungan darah-Mu juga atas setiap kami, sehingga kami semua aman dalam lindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih berkat-Mu atas sidang-Mu di tiap-tiap pekerjaan, tiap-tiap pendidikan, tiap-tiap perencanaan, tiap-tiap pribadi, bahkan keluarga demi keluarga. Dan kalau sebentar kami pulang, kami percaya Tuhan serta kami. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Putra, persekutuan damai sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya percaya diberkati Tuhan berkata, amin.